kali ini kembali akan disampaikan oleh Ustaz Jumani, dan moderator kita kali ini adalah Haji Maulana Agifai. Selanjutnya saya akan serahkan acara kepada moderator kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai sesi keempat dengan materi sekitar 1 jam. Jadi akan selesai insya Allah 30 menit kan? 1 jam materi dan 30 menit diskusi, dan dimulai dari 9.45 insya Allah selesai ya 1 jam 30 menit kemudian ya, sekitar segitu ya 11.15. Jadi antisipasi kita berikan saja, kita mulai saja. Teruslah, silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri kullin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih dalam rangkaian acara mabit kita di Senda ini pada tahun ini, akhir tahun 2019 ya. Temanya tentang seputar kehidupan ya, kematian, yang mulai dari kematian, barzakh sampai yaumul qiyamah ya, dan hari akhir ya, alam akhirat. Sekarang kita memasuki sesi Adzabul Qabri wa Na'imuh, tentang kehidupan barzakh ya. Ini tentunya sebelum kita masuk ke alam barzakh, kita mungkin sepatutnya juga harus mengetahui bagaimana sebenarnya perjalanan roh itu setelah kematian ya. Tentunya namanya masalah roh ini adalah masalah gaib ya. Tidak boleh ada ijtihad manusia ya menentukan bahwasanya roh itu seperti ini seperti itu ya. Tapi kita mengembalikan semua itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah masalah gaib, dan tentunya kita harus, salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada akhirat ya. Yang mana alam akhirat ini ya, kita tahu bahwasanya di alam dunia itu mulai roh kita keluar ya, keluar, setelah itu ada alam barzakh dan alam akhirat ya. Dan di surat awal surat Al-Baqarah ya, sudah disebutkan di situ ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang mendapatkan petunjuk? Yaitu orang yang muttaqin ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Itu pertama, beriman kepada hal gaib. Tapi tidak sekedar beriman, tapi juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Yuqimunas shalah, hubungan dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dari rezeki yang telah diberikan kepada mereka, hubungan dengan sesama manusia. Inilah salah di antara sekian banyak sifat-sifat orang muttaqin. Di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan ya, ditashih ataupun dihukum sahih oleh seorang pakar hadis Albani. Itu hadisnya panjang sekali ya. Itu dari ini potongannya ada dua ya kelompok, itu kelompok orang beriman dan kelompok orang non beriman ya. Anil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
innal 'abdal mu'min idza kana fi qita' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'. Seorang yang beriman jika dia menghadapi kematian ya, saat kematian ya, maka malaikat itu turun kepadanya ya. Dan wajibal al-akhirah nazal ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh, yang wajahnya itu berwajah putih bersih ya, bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ya. Bahkan digambarkan di sini seperti matahari bersinar ya. Ma'hum kafanun min akfanil jannah ya. Membawa kafan dari surga ya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW ya, bukan istiadat manusia. Wa hanuthum min hanuthil jannah, dan juga wangi-wangian ya dari surga. Ini juga disyaratkan dalam Al-Quran ya, innal ladzina orang-orang yang istiqamah ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini yang dimaksud ya di sini ya. Malaikat itu akan turun ya ketika sakaratul maut ya, ketika menghadapi kematian ya. Tatanazzalu alaihil malaikah. Tatanazzal itu bukan satu malaikat ya. Kalau satu malaikat saja tanzilu ya, atau yanzil satu saja. Ini tatanazzalu banyak malaikat ya. Makanya di sini malaikatun minas sama ya. Malaikat itu banyak ya. Malaikah jamaknya dari malak ya. Hatta yajlisu minhu maddal basar ya. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam ya. Ya. Lalu mereka berada di sekitar dia ya, malaikat-malaikat itu, lalu majulah malaikat maut ya, malakul maut ya. Hatta yaji'a malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi wa yaqul ya. Lalu dia duduk di kepalanya ya, yaqul ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah. Wahai jiwa yang suci, ayyatuha an-nafsu ya, at-thayyibah ya, yang baik ya, jiwa yang baik, jiwa yang suci. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Pergilah menghadap untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa takhruju tasilu kama tasilul qatratu fis saqa. Ini digambarkan bagaimana keluarnya roh orang mukmin itu keluar dengan gampang ya, seperti tetesan air yang keluar dari bejana as-saqa. Fayakhudhuha ya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha bi yadihi tarfatan hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan. Lalu setelah itu tidak lama prosesnya para malaikat ya mengkafani rohnya ya. Di sini disebutkan ya, dikafankan ya. Ya, rohnya itu dibungkus dengan kafan. Kalau manusia mengkafani jasadnya. Kalau para malaikat berebutan mengkafani ya, mengkafani rohnya. Fayas'aluna biha ya. Lalu dibawa ke langit ya. Fayas'aluna biha fala yamurruna ala mala'in minal mala'ika illa qalu ma hadha ruhut tayyib ya. Lalu dibawa ke langit dan tidak melewati sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya, siapakah gerangan jiwa yang suci ini, yang baik ini ya. Mereka semua memuji. Yaquluna, mereka para malaikat yang turun tadi mengatakan fulan ibnu fulan ya, bi ahsani asma'i allati yusammunaha biha bi kanu yusammunaha biha fid dunya hatta yantahu ila as-sama'i dunya fayastaftihuna lahu fayaftahu Allahu lahu shay'un min kulli sama'in muqarrabuha. Lalu dia dibawa terus sampai ke langit ya, ke langit as-sama' dunya. As-sama' dunya itu adalah langit yang terdekat ya. Dunia kita tadi sudah sebutkan, dunia itu artinya dekat. As-sama' dunya langit yang terdekat ya. Fayaqulu
yaqulullahu, lalu dari tiap langit ya, itu diantar ya, tiap langit ya diantar oleh para malaikat muqarrabun ya, bukan malaikat biasa ya, tapi malaikat al-muqarrabun ya, diantar ya. Ini bagaimana mereka menyambut roh seorang mukmin ya. Hatta yuntaha bihi ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqulu Allahu azza wa jalla uktub kitab 'abdi illiyyin wa 'iduhu ila al-ardh. Nah, ini. Lalu sampai ke langit yang ketujuh ya. Ya, langit ketujuh ini adalah langit yang paling atas ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang membawanya, uktubu ya. Tulislah ya. Masukkan ke dalam catatan bahwasanya dia ini dalam catatan illiyyin ya. Illiyyin seperti disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ya, itu golongan orang-orang yang berada pada derajat yang tinggi ya. Wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Lalu setelah itu roh itu dibawa ke langit itu lalu dikembalikan. Di sini disebutkan ya, dikembalikan a'iduhu ilal ardi ya, dikembalikan ke bumi ya. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum ya. Karena dari bumi saya menciptakan mereka dan akan mengembalikan mereka kepada bumi ya, tanah ya, taratan ukhra ya. Lalu terjadilah ya kehidupan barzakh ya. Jadi intinya di sini roh itu dikembalikan ke dalam kuburnya ya. Di sini. Lalu bagaimana dengan roh orang kafir ya? Sini ya. ثم ذكر قبض الروح الكافر ثم قال يسألون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا هذا الروح الخبيث ya. Ya, berbeda dengan yang tadi ya, setiap melewati kelompok malaikat mereka mengatakan ini adalah jiwa yang kotor ya, khabith. Yaquluna fulan ibnu fulan ya, lalu mereka menjawab ya ini adalah fulan bin fulan ya, menyebutkan namanya yang paling tidak disukai ya, paling yang buruk ya. Lalu diantar sampai ke langit dunia ya. Fastabtihun ya. Ketika sampai langit dunia, ini di dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya langit itu juga mempunyai pintu ya. Ketika disuruh buka pintu untuk dibawa naik ya, mereka tidak mau membuka pintu langit ya. Langit tidak menerima roh ini ya. Wala yuftahu lahu thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Rasulullah bacakan ya surat ayat la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat ya. Tidak dibukakan pintu langit dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai yadkhulul jamal fi samil khiyat. Ini adalah sesuatu yang mustahil ya. Dikatakan bahwasanya sampai unta masuk ke dalam lubang jarum ya. Yaqulullah azza wa jalla ya. Ini tidak sampai ke langit ketujuh ya. Masih di langit kedua, di pintu langit ya, pintu langit pertama ya, pintu langit yang paling dekat dulunya. Allah sudah mengatakan kepada para malaikat yang membawa roh tersebut ya, uktubu. Ini disebutkan uktubu kitabahu fi sijjin ya. Masukkan dia ke dalam catatan sijjin ya. Ini ada juga di dalam surat Al-Mutaffifin ya, ma adraka ma sijjin ya, kitabun marqum ya. Jadi sijjin dan illiyin itu seperti file ya, file amalan-amalan seorang hamba ya. Kalau seorang yang baik, filenya itu namanya illiyun ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum ya. Kitab yang marqum, yang ditulis ya. Semua tertulis di situ. Ya. Begitu juga sijjin ya. Madraka masjid kitabun marqum ya. Tapi kalau illiyun madraka ma'liyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun ya. Kalau yang pertama yang sijjin tidak disaksikan oleh para malaikat muqarrabun ya.
uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla ya. Fatutrahu tarhan. Lalu roh ini tidak diantar dengan baik-baik kembali ke bumi ya, tapi dilemparkan ya. Tutrah ya, tutrah itu dilemparkan ya. Bagaimana para malaikat memperlakukannya roh tersebut ya. Waman yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatahtahu at-tayru wa tahbiru bi makanin sahih ya. Di dalam ayat disebutkan bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti jatuh dari langit, fatahtahu at-tayru ya, lalu disambar ya oleh burung ya, tahbiru bi makanin sahih, ataupun dibawa angin di tempat yang jauh ya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi wa yatihi malakan fi lisanihi. Lalu dikembalikan sama dengan roh yang tadi dikembalikan ke dalam jasadnya. Ya, lalu disinilah pertanyaan-pertanyaan yang akan didapatkan ya. Jadi pada intinya di sini kita harus mengetahui bahwasanya ya, kenapa kita meyakini bahwasanya ada azab kubur ya? Karena ternyata roh sesuai dengan hadis ini ya dikembalikan ke dalam jasadnya. Memang ada perbedaan di kalangan ulama juga ya. Apakah semua roh itu dikembalikan kepada jasadnya? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya roh orang yang syahid itu ditempatkan di surga ya, di dalam paruh burung warnanya hijau ya. Ini begitu dalam hadis ya. Berarti apakah semua atau tidak, ini perbedaan ulama ya. Jelas akan kembali ke dalam roh, dan disitulah akan merasakan, orang beriman merasakan nikmatnya alam kubur. Ada kenikmatan di alam kubur yang kenikmatan tersebut tentunya ya sebagian daripada kenikmatan surga ya. Begitu pula dengan azab kubur ya. Orang yang kafir merasakan siksa kubur, tetapi tidak seperti siksa api neraka ya. Lalu untuk memperkuat ya keyakinan kita ya akan adanya azab kubur dan kenikmatan di di kuburan nanti, itu bisa kita ambil dari beberapa ayat Al-Quran ya. Karena di antara kelompok Islam ya, akan saya yang saya baca ya di antara yang mengingkari azab kubur ini adalah namanya kaum Mu'tazilah ya. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang mereka mengatakan rasionalis ya. Padahal yang namanya agama itu ya tidak mungkin bisa harus diukur dengan semuanya dengan rasio ya. Memang kita mengatakan bahwasanya agama Islam tidak bertahan dengan rasio, tapi rasio tidak bisa menangkap semuanya ya, hukum-hukum yang ada di dalam ataupun wahyu-wahyu yang datang kepada mereka ya. Karena memang akal manusia diciptakan terbatas ya, tidak bisa menangkap semuanya ya. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita menggali kubur ya orangnya seperti itu ya, tidak terjadi apa-apa misalnya. Tapi dari beberapa juga persaksian orang yang menggali kubur, mereka ada yang menyaksikan bahwa ada terjadi perubahannya. Bahkan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang syahid ya, bahkan dikatakan ya masih jasadnya itu masih belum dimakan oleh ulat ya. Yang jelas kita ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin bisa dilihat oleh sebagian manusia, tapi secara umum ya ini kita meyakini ya bahwasanya ada yang namanya azabul qabr dan na'imul qabr, ada azab kubur dan juga ada kenikmatan di kuburannya. Di dalam Al-Quran disebutkan ya
wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini berkaitan dengan al-Fir'aun ya. Al-Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun ya, tetapi pengikut Fir'aun ya. Berarti Fir'aun juga termasuk di situ dan pengikutnya. Mereka akan mendapatkan su'ul azab ya. Azab yang pedih, ya, azab yang ya, pedih ya, mengerikan ya. Seperti apa? Ya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, api neraka. Ya, mereka disiksa dengan api neraka ghuduwan wa 'ashiyya ya. Dalam sehari itu 2 kali ya. Pagi dan sore ya, ghuduwan wa 'ashiyya. Lalu disambung wa yawma taqum, dan ketika datang adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ada perintah, masukkanlah mereka ke dalam azab yang lebih pedih ya. Artinya ini kan ada azab sebelum azab neraka ya. Ini yang memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya terdapat azab di kubur ya. Lalu yang di surat At-Taubah ya disebutkan sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim ya. Ini berkaitan dengan orang-orang munafikin ya, yang tidak yang berkaitan dengan orang-orang yang munafikin yang ketika peristiwa perang Tabuk ya, mereka rela untuk berbohong, bersumpah, bersaksi yang palsu ya. Ini membuat alasan-alasan kenapa mereka tidak ikut perang Tabuk ya, karena sebelumnya mereka sebagai warga negara di Madinah ya, mereka juga punya kewajiban untuk membela negara tersebut ya, membela Madinah ya. Tapi mereka tidak ada keluar dengan ya, apalagi mereka secara lahir ya, secara zahir ya, secara zahir itu kenyataan mereka hukumnya itu adalah dihukumkan seperti orang muslim ya. Walaupun dia munafik ya. Yang munafik itu ya, ada ikut salat berjamaah juga ya, ada. Tapi ketika perang Tabuk mereka tidak ikut perang Tabuk ya. Di sini mereka dikatakan sanu'adzibuhum marratayn ya. Kami akan memberi azab kepada mereka 2 kali. 2 kali ini kapan? Ya, yang pertama di dunia ini ya dengan kondisi-kondisi terus siksaan ya, mereka dapatkan ya di dunia ini ya. Baik itu secara fisik maupun secara psikis ya. Lalu setelah itu yang kedua di mana? Ya. Yang kedua ini berarti di alam barzakh ya. Kenapa di alam barzakh? Karena setelah itu disebutkan summa yuradduna ila adzabin 'adzim ya. Lalu mereka dikembalikan ya, dimasukkan ya, ataupun disiksa dengan azab yang lebih pedih lagi ya. Ini ayat kedua yang memberikan dalil kepada kita ya, samping hadis-hadis yang banyak ya. Karena di antara orang-orang yang mengingkari azab kubur itu mereka mengatakan, kenapa mereka mengingkari azab kubur? Karena ya, hadis-hadis itu adalah hadis ahad ya. Sementara untuk memberikan keyakinan mereka harus membuat aturan tersendiri ya. Itu bukan aturan dari Allah maupun dari Rasulullah. Karena untuk dalil-dalil keimanan kepada hari akhir itu cukup dengan hadis ahad. Yang penting dia hadis sahih ya. Mereka mengatakan kalau hadis ahad ya, kami tidak mau mengambilnya ya. Kalau untuk menguatkan ataupun menjadi pegangan untuk keimanan ya, untuk hari yang gaib, untuk hari akhir ya. Ini Al-Quran yang menyebutkan seperti itu ya, sanu'adzibuhum marratayn tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim ya.
Lalu di antara hadis-hadis yang tadi yang yang menyebutkan adanya tadi masih hadis yang kita sebutkan dari Al-Bara bin Azib itu masih berhenti sampai roh itu dikembalikan kepada jasad masing-masing ya. Roh orang beriman kepada jasad mereka masing-masing. Begitu juga dengan roh orang kafir ya, dikembalikan kepada rohnya. Lalu dalam kuburan ya disebutkan dalam sambungan hadis itu idza uqidal mu'minu fi qabrihi ata thumma syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzalika qalu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya ya wa fil akhirah ya. Jika sudah didatangi oleh namanya malaikat yang bertugas di alam barzakh, itu didudukkan ya, dan dia orang mukmin ini langsung bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya. Itulah di antara isyarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya yutsabbitullahu alladziina aamanu ya. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ya orang-orang yang beriman dengan perkataan yang bil qauli tsabit ya, dengan perkataan yang kuat, perkataan yang teguh itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sebelum ditanya man rabbuka an-nabiyyu ataupun apakah kamu tahu siapa orang ini ya, itu sudah bersyahadat terlebih dahulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan setelah itu terjawab dengan gampang ya. Lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna al-yahudiyya dakhalat 'alaiha fa dzakarat adzab al-qabr ya. Bahwasanya ada seorang Yahudi ya. Kita tahu di Madinah itu ya banyak orang Yahudi ya. Biasa ya saling berkunjung ya. Ini ada seorang Yahudi, wanita Yahudi berkunjung ke rumah Aisyah ya. Fadzakarat adzab al-qabr. Lalu dia ternyata dalam keyakinan mereka juga ada namanya adzab al-qabr ya. Ini keyakinan orang Yahudi. Ya. Aisyah waktu itu belum tahu. Ya. Faqalat laha a'adzakillahu min adzab al-qabr ya. Lalu orang Yahudi itu mendoakan Aisyah ya. A'adzakillah, semoga engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari adzab al-qabr ya. Fasalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr ya. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah ya, waktu Rasulullah masih hidup ya, orang kalau ada persoalan, permasalahan ya langsung dikonfirmasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebelum itu ya Aisyah juga belum tahu bahwasanya ternyata di alam kubur itu ada namanya azabul qabr ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya, lalu dijawab bahwasanya na'am adzabul qabr ya. Iya ada yang namanya adzabul qabr. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahwasanya fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla illa ta'awwadha min adzabil qabr. Setelah itu saya melihat ya, mendengarkan, mengetahui bahwasanya di setiap salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya salat yang dilakukan di rumah ya. Kalau salat di masjid tentunya tidak disaksikan oleh Aisyah ya. Salat-salat yang dilakukan di rumah yang disaksikan oleh Aisyah, setiap salat itu setelah di akhir salat ya. Ini dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla illa ta'awwadha min adzabil qabr ya. Ya, setiap salatnya yang mana kita ketahui bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adzabil qabr ya, dari azab kubur ya. Ini di setiap setelah salawat ya, tahiyat yang terakhir kita disunnahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mat
min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah itu ya Rasulullah selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungannya dari adzabil qabr ya. Lalu Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anha, ibunya namanya Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair ini yang disalib oleh Hajjaj ya, karena dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan pusat ya. Ketika itu orang muslimin membaiat beliau ya. Ini anaknya, ini Asma ya. Dan itu dia yang mendampingi anaknya itu sampai terakhir ya, sampai dia disalib oleh Hajjaj bin Yusuf ya. Ya, dalam riwayat ini disebutkan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiban fadzakara fitnatal qabr allati yuftanu fiha al-mar'a ya. Rasulullah suatu kali ya memberikan khutbah kepada para sahabatnya, lalu dia menyebutkan fitnatul qabr, menyebutkan fitnah ya. Fitnatul qabr itu adalah azabul qabr ya. Di antara makna fitnah itu adalah azab ya. Allati yuftanu fiha al-mar' ya, yang Allah menyiksa ya seseorang di kuburannya. Falamma dzakara dzalika dajjal muslimuna dajja ya. Ketika para sahabat mendengarkan tentang azab kubur itu, dajjal muslimuna dajja ya. Mereka menjadi seperti ada suara keributan ya. Mereka semua merasa takut ya terhadap azab tersebut ya. Padahal kita ketahui ya bahwasanya khairul quruni qarni ya. Ini mereka ini yang diberikan rekomendasi ya, tazkiyah oleh Rasulullah SAW yang bahwasanya generasi yang paling baik itu adalah generasi Rasul yang bersama Rasulullah SAW ya. Rasulullah dan para sahabatnya, generasi sahabat. Nah, sahabat itu adalah orang yang melihat dan orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW ya. Ya, tapi mereka ketika mendengar namanya azabul qabr, ya, mereka merasa takut ya. Berbeda dengan orang-orang generasi setelah itu ya, bahkan penanya ketika membaca di dalam Al-Quran tentang azab Jahannam ya, apalagi azab qabr ya, itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi para sahabat ini sangat luar biasa ya, mereka sangat takut ya. Mereka banyak beramal soleh, tapi mereka takut ya akan kehidupan setelah apa yang akan didapatkan baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat ya. Mereka inilah orang-orang yang la ya'manu min makrillah ya. Mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. La ya'manu makrallahi illa al-qaumul fasiqun ya. Karena tidak sama sekali tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasikun ya. Fasikun itu adalah orang yang perbuatannya itu kebanyakan adalah perbuatan maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang fasik ya, dosa-dosa besar ya, selalu melakukan dosa besar, tapi mereka malah merasa baik-baik saja. Ya. Sebab kenapa? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Pengampun ya, Allah akan mengampuni saya. Ya. Berbeda dengan orang yang beriman ya, bahkan sekelas para sahabat hanya mendengarkannya. Kita katakan garis bawahannya ya, karena azab kubur itu tidak seberapa dibandingkan dengan azab di neraka nanti ya. Mereka menjadi takut ya. Lalu ditambahkan oleh Al-Imam An-Nasa'i ya. Halal baini wa baina an afhama kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
falamma sakanat dajjatuhum ya ketika mereka mulai tenang ya, para sahabat mulai tenang, qultu li rajulin qaribin minni ya, karena dia tidak mendengarkan sambungan pembicaraan Rasulullah karena terjadi keributan di antara para sahabat. Dia bertanya kepada orang yang di sampingnya, barakallahu lak, mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir qawlihi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallam di akhir perkataannya. Qala wa qad uhiya ilayya, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kuburi qariban min fitnatid dajjal, ya, bahwasanya kalian akan mendapatkan fitnah di dalam kubur, ya, ujian ya, ujian dalam kubur, qariban min fitnatid dajjal ya, hampir seperti fitnatu ad-dajjal ya. Fitnah ad-dajjal ini ya di antara fitnah yang kita dianjurkan untuk berlindung darinya ya, di 4 yang doa yang tadi kita sebutkan ya di akhir salat kita yang sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat ya, wa min fitnati wa min syarri fitnati al-masih dajjal ya. Memang kalau kita baca-baca hadisnya itu dalam Bukhari, Muslim dan hadis-hadis yang lainnya ya, dajjal ini sangat luar biasa fitnahnya ya. Sangat luar biasa cobaannya. Lalu di dalam kuburannya ya, lalu ketika dikembalikan ya, wa tu'adu ruhu ila jasadihi ya, ketika sudah dikembalikan roh itu kepada jasadnya ya, fa innahu yasma'u khabkan ali ashabihi ya, idza wallau anhu mudbirin ya, karena roh ini sudah masukkan, mereka mendengarkan khabka ya, khabka itu bunyi tak 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 ya, kanyal ya, alas kaki ya, kan bunyi alas kaki ketika mereka meninggalkan saudaranya ini yang sudah dikuburkan ya, penghuni kubur tersebut mendengarkan suara tersebut ya. Fayatihi malakani syadidal intihari ya, lalu datanglah 2 malaikat yang syadidal intihar ya, sangar ya, ucapannya itu bukan ucapan lemah lembut ya, tapi dia ucapan yang intihar ya, sangat keras ya. Fayantahiranihi ya, wa yujlisanihi fa yaqulani lahu man rabbuk ya. Lalu orang mukmin ini didudukkan ya, fa yujlisanihi ya, fa yaqulani lahu, lalu bertanya kepada ya, ini 2 malaikat ya, 2 malaikat bertanya kepada orang mukmin tersebut ya, man rabbuk, siapakah Tuhanmu ya. Ini kita tadi dalam hadis lain sebutkan, sebelum ditanya bahkan mereka itu sudah bersyahadat ya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan ya, bahwasanya mereka meminta untuk melakukan sholat ya. Padahal sholat ini bukan lagi taklif ya, tidak ada beban untuk melakukan ibadah setelah kematian ya. Lalu fayaqulu, ketika ditanya siapa Tuhanmu, Rabbi Allah. Lalu setelah itu dia tanya lagi ya, ma dinuk ya, apa agamamu? Dini al-Islam ya, agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Diperlihatkan kepada orang mukmin ini seorang yaitu Rasulullah SAW ya. Ya, lalu walaupun tidak semua umat Rasulullah SAW itu pernah melihat Rasulullah SAW ya, jangankan dalam di kehidupan sehari, dalam mimpi pun ya tidak semua umat Nabi Muhammad pernah melihatnya. Tapi karena Allah Yusuf gitu ya, meneguhkan mereka dengan perkataan-perkataan yang baik, maka dia bisa menjawab, nah, ini adalah Rasulullah SAW ya. Man hadza ar-rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa yang
lelaki ini ya. Lalu dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaqulani lahu, ditanya lagi ya. Dua malaikat bertanya, "Wa ma ilmuk ya?" Apa yang kau ketahui ya tentang agama Islam ya? Fa yaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu ya. Lalu dia mengatakan, saya sudah membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Fayantahiruhu fayaqul ya. Lalu ditanya ulang lagi ya dengan perkataan yang lebih keras ya. Siapa Tuhanmu? Siapa agamamu? Siapa nabimu ya? Ya, untuk menakut-nakuti ya. Ya. Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min ya. Ya. Tapi tetap ya jawabannya itu adalah jawaban yang benar ya. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, agama saya Islam. Ya. Lalu Rasul Nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa yunadi munadim fis sama' ya. Ya. Lalu ada panggilan ya. Panggilan itu berasal dari langit ya. Ini kita yang membayangkan ya, ini ada orang di dalam kubur ya, kita tidak tahu juga apakah ini benar-benar itu di dalam kubur ya ataupun di tempat lain, itu tidak ada keterangannya. Yang jelas rohnya sudah dikembalikan kepada jasadnya ya. Ya, kalau kita hanya berpikir logis rasionalis misalnya, ini tempat kuburan itu sangat sempit ya, lalu ada dua malaikat masuk ke situ ya, mana muat ya. Jangan sempat berpikir seperti itu ya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana jika banyak orang yang meninggal ya? Ya, berapa malaikat yang harus diutus? Ini banyak perkara-perkara yang dahulu ya mungkin tidak pernah terbayangkan ya dalam kehidupan nyata kita sekarang, itu bisa dilakukan oleh umat manusia. Ya. Apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ya. Yang mana ilmu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu kalian ya, dikatakan wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja, dan jika dibandingkan dengan air laut, itu setetes air laut ya. Ya. Jika kalian memasukkan jari kalian satu jari kalian ke laut ya, lalu itulah yang air yang menetes itu, seperti itulah ilmu kalian dibanding dengan lautan samudra yang luas ya. Jadi ya jangan sampai kita selalu bertanya-tanya, berusaha untuk melogiskan ya. Ya, jadi di sini ada suara dari langit yang terdengar ya, yang didengarkan oleh orang yang sudah meninggal tadi ya. Adapun orang yang tadi barusan mengantar ke kuburannya, orang-orang yang meninggal itu ya tidak bisa mendengarkannya. Sadaqa abdi ya, fa afrisuhu minal jannah. Benar apa yang dikatakan oleh hamba saya. Ini adalah rekomendasi dari langit. Ya, fa afrisuhu minal jannah. Ya, berikan dia kasih dia afrisuh dia. Ya, afrisuh itu kalau dalam bahasa Arab itu al-furus ya, bisa berarti ini yang kita duduk ini di atasnya alas ya, bisa juga dengan perkakas ya. Ya, artinya berikan sebagian kenikmatan surga kepadanya. Afrisuhu min, bukan afrisuhu jannah ya, tapi afrisuhu minal jannah, berikan sebagian kenikmatan surga kepadanya. Wa albisuhu minal jannah, juga diberikan pakaian yang berasal dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu ya. Dengan pintu itu dia bisa melihat surga. Ya. Baban ilal jannah. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, birruhiha wa tibiha. Dengan dibukanya pintu dari surga itu datanglah semerbak wangi ya, min rihiha ruhiha wa rihiha ya. Wa tibiha. Ya. Tibi itu parfum ya, bau harum-haruman ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Nah, ini lagi ya. Setelah itu ya kuburannya diperluas ya, madda basari, sepanjang mata memandang. Lalu bagaimana dengan orang sebelahnya?
tergusur. Ya, kita tidak berpikiran seperti itu ya. Allah Maha Kuasa ya. Yufsahu lahu bi kabri mad basar. Qala wa yumathalu lahu rajulun hasanul wajh hasanul thiyab ya. Fa yaqulu abshir billadhi yasurruk, abshir biridwan min Allah ya. Lalu dipertunjukkan seperti seorang laki-laki yang bagus rupawan ya, yang memberikan berita gembira kepada dia ya. Abshir billadhi yasurruk ya, maksudnya kamu akan mendapatkan kebaikan. Abshir biridwanin min Allah ya, ya, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin fiha na'imun muqim ya, ya kamu akan mendapatkan, akan masuk surga yang mana surga itu adalah na'imun muqim ya, kenikmatan yang abadi ya. Hada yaumuka alladhi kunta tu'adu ya. Ya, ini adalah hari di mana engkau telah dijanjikan tentang hari ini ya. Lalu dia bertanya kepada orang tersebut ya. Ya, tidak tahu orang atau apa ya. Ini jelas dalam bentuk laki-laki ya. Fabasyarakallahu bi khairin, man anta ya. Dia bertanya, siapa kamu? Ya. Wajhukal wajhu yaji'u bil khair fa yaqulu ana amaluka as-salih. Ya. Saya adalah amalan kamu, amalan baik kamu ya. Ini amalan baik dia diperlihatkan seperti seorang laki-laki yang namanya rupawan ya. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an bi ta'atillah ya. Karena ya, ini bersaksi lagi ya buat kebaikan orang tersebut ya. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah orang yang selalu bersegera ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batiran fi ma'siyatillah, sebaliknya ya selalu menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakallahu khairannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu pahala yang balasan yang lebih baik ya. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar ya. Lalu setelah itu ya dibukakan ya, tadi sudah dibukakan pintu ke surga ya. Lalu dibukakan pintu ke neraka ya. Kenapa dibukakan pintu ke neraka? Apakah dia mau dimasukkan ke neraka ya? Bukan ya. Ya. Faqala hadza manziluka law asaitallah. Ini adalah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdalakallahu bihi hadza ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan tempatmu di dalam surga tadi yang juga diperlihatkan kepadanya. Fa idza ra'a ma fil jannati qala ya, ketika dia melihat apa yang dalam surga dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, percepatlah kedatangan hari kiamat ya. Kaima arji'a ila ahli wa mali ya. Supaya saya bisa kembali kepada keluarga saya. Keluarga orang beriman adalah penduduk surga ya. Fa yuqalu lahu uskun ya. Silahkan engkau hidup dengan tenang ya di sini ya, di alam barzakh maksudnya ya. Wa inna al-'abdal kafir ya, al-fajir dikatakan, adapun sebaliknya ya, seorang hamba yang kafir atau yang fajir itu suka orang beriman ya tapi selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang namanya orang beriman itu kalau melakukan dosa besar tidak mengeluarkan dia dari status dia sebagai orang beriman ya. Tidak dikafirkannya, tidak seperti orang Mu'tazilah ya, yang mengkafirkan orang yang berbuat maksiat ya. Makanya selama dia masih beriman ya, itu walaupun dia disiksa di neraka, siksaannya itu ya tidak akan mendapatkan siksa yang abadi di neraka ya, karena dia adalah orang beriman ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha Adil ya. Kalau dia mau mengampuninya, dia mengampuni. Kalau tidak, dia akan dibersihkan dahulu di dalam neraka baru dimasukkan ke surga ya. Karena yang masuk surga semuanya adalah orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya penduduk surga yang sudah melewati syirat ya, itu masih ada pembersihan di depan di halaman surga ya. Itu dibersihkan dari sifat-sifat yang ada di dalam hati, sifat-sifat tidak baik ya.
supaya nanti ketika di dalam surga ya mereka semua dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ya. Di sini kasus orang yang yang kafir ya, yang fajir kafir ataupun fajir ya. Kalau kafir memang nggak beriman ya, kalau fajir beriman tapi suka melakukan maksiat ya. Ya, ini di dalam kubur seperti apa? Wa yatihi malakani syadidan intihari dan tadirani ya. Lalu datang dua malaikat yang sangar ya, lalu menghardik ya, yang tahirani menghardik dia, wajlisan dia dan mendudukkan ya. Wa yaqulani lahu man rabbuk, ditanya siapa Tuhan kamu? Fa yaqul ha la adri, ya, dia tidak bisa menjawab ya, saya tidak tahu. Fa yaqulani lahu ma dinuk, fa yaqulu ha la adri ya. Begitu pula ketika ditanya tentang agamanya, fa yaqulani fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dia ditanya tentang siapa yang diutus kepada engkau ya, untuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengatakan falah tadi ismihi ya, dia tidak bisa menjawab dengan baik ya. Lalu dia menjawab yuqal ya, saya mendengar ya, ataupun mereka mengatakan ya, atau orang-orang mengatakan bahwasanya yang diutus itu adalah Muhammad ya. Mereka mendengar-dengar saja ya. Kalau orang mukmin tadi mengatakan langsung dengan jawaban yang tegas, yang kuat, yang teguh, mengatakan ya Muhammad ya, Nabi Muhammad. Fa yaqulu ha la adri ya, sami'tu an-nas yaquluna dzalik ya, saya tidak tahu ya, tapi saya mendengar bahwasanya orang-orang menyebut bahwasanya ada nabi yang diutus ya. Fa yuqalu la daraita wa la talawt ya, kau tidak tahu dan juga kamu tidak membaca ya, la talawt ya, tidak bisa mengucapkan. Fa yunadi munadi minas sama' an kadzaba ya. Lalu datang panggilan dari langit ya. Dia ini adalah orang yang kadzab, orang yang mendustakan ya. Fa afrisu lahu minan nar ya. Lalu kalau tadi dikatakan fa afrisu lahu minal jannah, ini ya berikan dia ya sebagiannya daripada azab kubur ya. Kehidupan di kuburan berasal dari azab neraka ya. Waftahu lahu baban ilan nar ya, dan bukakan pintu menuju neraka ya, yang supaya dia bisa melihat neraka ya, bukan berarti dia akan dimasukkan ke neraka ya, karena sebelum hari akhirat nanti ya belum ada orang yang masuk neraka maupun orang yang masuk surga. Itu ada pertanyaan ya, lalu kenapa Rasulullah mendengarkan suara terompah Bilal di dalam surga ya? Suaranya saja ya, tapi Bilalnya tidak ada mengatakan Rasulullah sudah masuk ya, sendalnya saja, suaranya, sendalnya, suara sendalnya. Ya, ketika dibukakan pintu menuju neraka, fiatihi min harriha wasumumiha ya, suhu panas dari neraka itu ya sampai ke dalam kuburannya. Begitu juga dengan sumumnya, racun-racun dari neraka ya, bau busuk segala ya. Yudayyaku alaihi kabrahu hatta takhtalifa bihi Allahu ya. Lalu dia kalau tadi diperluas kuburannya, ini disempitkannya, dijepit oleh kuburannya, lalu tulang rusuknya itu menjadi patah-patah ya. Wayatihi ya, rajulun ya, tabihul wajh ya, imatsalulahu ya, diperlihatkan seorang lelaki yang buruk rupanya ya. Kalau tadi rupawan, kalau ini buruk rupanya ya, rupanya buruk, pakaiannya buruk, baunya juga busuk ya. Nuntinurih fa yaqul absyir billadhi yasuquk ya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang engkau tidak sukai ya. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari ya kamu pernah dijanjikan ya akan mendapatkan ya, menemui hari ini ya. Fa yaqulu wa anta ya, kamu siapa ya? Ana amalukal khabith ya, saya adalah pekerjaan kamu ya, amalan kamu, amal jahat kamu ya, amalukal khabith ya. Wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah ya, karena aku bersaksi bahwasanya ya kamu yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu sangat
lambat ya, ya ada ajakan dari orang lain untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, responnya lelet ya, bati. Sebaliknya sari'an ila maksiatillah ya, kalau ada peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat cepat ya, sari'. Fajazakallahu syarran ya, semoga engkau ya Allah membalas kamu dengan yang lebih buruk ya. Summa yuqayyadu lahu a'ma ya, yuqayyadu lahu a'ma asam abkan fi yadihi mirzabba ya. Lalu datang ya seorang yang akan menyiksanya ya. Ini malaikat ya. A'ma itu digambarkan buta ya. A'ma asam tidak bisa bisu ya, asamnya. Asam itu tidak mendengar, abkam tidak bisa berkata ya, bisu ya. Dia di mirzabah ya, di tangannya itu ada alat untuk ya memukul ya, mirzabah. Apa artinya dia ama, abkam, asam ya? Dia tidak akan lagi mendengarkan keluh kesah ya, tapi dia tetap menjalankan perintah ya. Dia perintahnya untuk datang untuk memukul dia ya, tanpa melihat, tanpa mau berbicara ya, tanpa mau mendengar keluhan-keluhan orang yang dipukul tersebut ya. Lau duriba biha jabal ya, kana turaba ya. Seandainya dia memukul ya dengan alat tadi yang di tangannya tadi, memukul satu gunung ya, maka gunung itu akan hancur ya. Bagaimana ya memukulkan kepada seorang manusia ya. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya ya dengan memerintahkannya ya untuk memukul orang tersebut ya, yadribuhu darba ya. Memukul dengan satu pukulan ya. Darba itu satu pukulan saja ya. Ya, hatta yasira biha turabannya. Hancur berantakan ya. Hatta yasira turaban. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia kembali lagi ke bentuk semula ya. Ini azab di kubur ya, bukan di neraka ya. Fayadribuhu darbatan ukhra ya. Lalu dia dipukul lagi dengan satu pukulan ya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain ya. Lalu dia berteriak sekencang-kencangnya, yang teriakan itu bisa didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kullu syai' ya, yang bisa mendengar ya, kecuali as-thaqalain ya. Yang tidak bisa mendengar itu adalah jin dan manusia ya. Summa yuftahu lahu babun minan nar ya, yumahhadu min furushin nar wa yaqul rabbi la tuqimis sa'a ya. Dia dibukakan pintu ke neraka dan dia melihat ya bagaimana siksaan yang sudah menunggu dia. Lalu dia mengatakan rabbi la tuqimis sa'a ya. Dia berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hari kiamat tidak terjadi ya. Dia bahkan ya sekedar azab kubur saja itu sudah sangat luar biasa ya, apalagi dengan azab neraka. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai hari kiamat itu datang ya. Berbeda dengan orang muslim tadi ya. Ya, jadi ini dengan ayat-ayat tadi ya dan hadis-hadis hadisnya ini satu saja, hadis yang panjang ini hadis satu ya, yang mulai dari ketika sakaratul maut ya sampai mendapatkan kenikmatan di alam kubur ya. Ya begitu pula sebaliknya, orang yang kafir ataupun orang yang fajir mendapatkan siksa kubur, itu satu hadis ya riwayatnya. Jelas ya, kita dengan hadis itu kita meyakini bahwasanya ada kejadian ya di alam kubur ya. Kita meyakini
meyakini hal tersebut ya dengan hadis ini dan juga dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi ya yang mengatakan bahwasanya benar adanya azab kubur ya. Berbeda dengan perkataan orang-orang yang ateis, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari kalangan yang mengatakan mereka kelompok muslim tapi mereka mengatakan orang rasionalis ya, tidak mengatakan bahwasanya tidak ada azab kubur ini ya, karena dia tidak bisa ketika dia menggali kubur ya, dia sebenarnya kubur itu tetap ya, tidak ada yang luas ya, tidak ada yang jadi sempit ya, ketika digali ya, tetap seperti itu ya. Tapi tentunya ya yang namanya alam gaib seperti ini kita kembalikan ya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah yang lebih mengetahui. Dan wahyu itu ada yang berbentuk Al-Qur'an ya, ada yang berbentuk sunnah Rasul ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Rasulullah itu setiap perkataannya tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Perkataannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau ya. Jadi sama saja baik itu Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sudah terjamin ya bahwasanya semua itu diriwayatkan secara mutawatir ya. Tidak ada keraguan lagi ya. Ya bahkan namanya huruf-hurufnya itu bentuk-bentuk apa namanya harakat-harakatnya bahkan diriwayatkan ya. Kalau hadis ya, ini hadis ya melalui proses ya, ada yang namanya hadis mutawatir ya yang paling tinggi derajatnya, ada hadis yang sahih, ada hadis dhaif ya, bahkan ada hadis maudhu' ya. Kalau hadis dhaif itu namanya dia ada periwayatan yang ada kemungkinan benar ya, tapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegangannya. Makanya dia jadi dhaif ya. Berbeda dengan hadis maudhu' ya. Hadis maudhu' ini sudah dipastikan ya tidak ada sumber-sumbernya, itu hadis apa namanya bikinan ya, hadis buatan ya, makanya dia hadis maudhu' ya. Jadi alhamdulillah ya, kita bisa apa namanya peringatan Allah Subhanahu wa taala ini bisa sampai kepada kita ya, mulai dari namanya bagaimana kondisi ketika orang sakaratul maut ya, lalu posisi di kuburan nanti ya, lalu tadi setelah subuh tadi kita membahas masalah al-yaumil akhir ya. Seandainya itu bukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ini Allah maha penyayang ya, maha merahmati ya, sehingga memberikan ya informasi tersebut kepada kita ya, supaya kita ya siap-siap dan jangan ya melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang melawan ya akan mendapatkan apa yang telah disebutkan di ayat-ayat tadi maupun di hadis-hadis yang tadi, baik itu di kuburan maupun di alam di neraka maupun ya orang-orang mukmin akan mendapatkan kenikmatan di surga nanti ya. Dan itulah tujuan kita ya, bagaimana supaya kita ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arzuqna al-firdausa al-a'la minal jannah, Allahumma ahsyurna ma'an nabiyyina was-siddiqina syuhada'i was-salihin ya, wa hasuna ulaika rafiqa, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin muqarribuna ila hubbik, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya tadi itu tadi jelaskan Ustaz tanda-tanda bagaimana manusia akan setelah kematian menuju hari barzakh. Itu tergantung amalannya. Ada yang beriman, dia dikafani ruhnya oleh malaikat, lalu kuburnya diluaskan, dibukakan pintu surga, sehingga ia berdoa agar hari akhir itu dipercepat. Akan tetapi jika dia seorang yang kafir,
uh, pintu neraka akan dibukakan dan dia berdoa supaya hari akhir itu tidak terjadi. Oleh karena itu kita buka saja sesi pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dari Ikhwan? Oke. Alfi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pernah baca ini ada penulis bestseller di Indonesia yang cukup kontroversial. Beliau ini suka menulis buku-buku yang misalkan judulnya ada tidakkah azab kubur, kemudian ada akhir yang kekal gitu. Mungkin teman juga udah tahu Agus Mustafa penulisnya. Nah dia ini berpendapat bahwa karena tidak adanya informasi dalam Al-Quran mengenai azab kubur, karena tidak ada informasi itu, dia menyimpulkan kalau azab kubur itu tidak ada. Mengenai ayat yang Fir'aun menyebutkan azab-azab tadi, kalau dia berpendapatnya bukan berarti saya percaya sama dia ya, cuman saya informasi hanya ditampakkan gitu. Ya oratnya. Terus kemudian dia berpendapat kalaupun pendapat ini salah, tidak mengganggu akidah kita karena ini tidak masuk dalam rukun iman. Menurut Ustaz bagaimana? Saya sampaikan saja pada Ustaz. Tadi ya saya terus terang nggak tahu siapa itu Agus Mustafa ya. Yang jelas ya, di Indonesia yang saya dengar ya, yang diantara kelompok yang tidak meyakini ada kubur itu, kalau tidak salah ya maaf kalau salah, itu Hizbut Tahrir ya pernah dengar ya, seperti itu. Karena dia mengatakan bahwasanya ya dia membantah tadi ayat tadi ya, yu'rad itu diperlihatkan yu'rad ya. Tapi diantara makna yu'rad bukan diperlihatkan ya, tapi diberikan kepada yu'radu ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ya. Ini kita bahas satu-satu katanya. An-nar, neraka, yu'radun. Itu kembali kepada neraka apa kembali kepada manusia? Ya. Yu'radun berarti ini jamak kan? Berarti kembali kepada manusia. Ya. Yu'raduna 'alaiha. Ya. Artinya dia dicemplungkan ke dalam neraka. Yu'raduna 'alaiha, bukan an-naru tu'radu 'alaihim. Bukan neraka diperlihatkan kepada mereka, tetapi mereka yang yu'raduna ya. Mungkin orang-orang itu diperlihatkan kepada neraka ya. Ya. Tidak bisa dimaknakan seperti itu ya. Ya. Jadi yu'raduna ini kembali kepada manusia. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu ya mereka dicemplungkan ya ke dalam neraka ya, ataupun diberi siksa neraka ya. Guduwan wa asyiya ya. Pagi dan sore ya, atau siang dan malam ya. Guduwan wa asyiya ya, 2 kali sehari ya. Seperti minum obat ya. Setelah itu wa yawma taqumus sa'a a'ridu adkhilu ya. Di sini bukan sekedar yu'rad lagi ya. Karena yu'rad dengan yudkhal itu beda derajatnya. Kalau yudkhal betul dimasukkan. Kalau yu'rad sekedar diambil sebentar ya, terus dikeluarkan lagi ya. Ya, artinya tidak kontinu siksaannya ya. Buduan wa asyiya ya. Ketika kiamat sudah datang itu benar-benar dimasukkannya adkhilu ala fir'auna asyadal adab ya. Dan yang kedua tadi lebih kuat ya namanya. Kalau dia mau menyaksikan ya ini cuma sekedar diperlihatkan ya. Sanu'adzibuhum marratain ya, summa yuradduna ila adzabin syadid ya. Bahwasanya kami akan mengazab mereka 2 kali. Lalu setelah 2 kali itu ya, dia dimasukkan ke neraka. Kalau 2 kali di dalam di dunia itu dihitung 1 kali ya di kehidupan dunia. Karena walaupun fitnah ataupun siksaan ataupun ujian mereka hadapi di dunia ini itu dihitung sekali ya. Marratain berarti untuk di kehidupan dunia dan kehidupan di barzakh nanti ya. Sanu'adzibuhum marratain ya. Lalu setelah itu yang ketiga neraka ya.
itu Al-Qur'annya yang menyebutkan seperti itu ya. Ya, tentunya untuk menafsirkan Al-Qur'annya kita tidak bisa menafsirkan masing-masing ya. Ya, kita kembali kepada punya tafsir-tafsir yang paling penting itu adalah tafsir al-ma'thur ya. Jangan seenak kita saja menafsirkan Al-Qur'annya. Lalu kita tidak perlu beriman ya, ataupun kita pun jika tidak beriman dengan adanya azab kubur ini, maka itu tidak mengganggu keimanan kita ya. Apa rukun iman itu? Adakah beriman kepada kitab? Ada kan? Ya, di antara kitab itu adalah Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an disebutkan. Lalu beriman kepada para rasul ya. Di antara rasul adalah Rasulullah SAW ya, yaitu hadis-hadisnya juga kita imani ya. Paling gamblang itu syahadah kita ya. Syahadah kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ya. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah ini bawa apa kepada kita? Masa kita tidak mempercayai apa yang dibawa ya? Ya, dibawa itu Al-Qur'an ya. Ya, jangan sama seperti orang ahlu kitab ya. Ya, terutama orang Yahudi ya. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka tergantung suka-suka dia mau beriman kepada sebagian ayat, mau kafir kepada sebagian ayat ya. Itu sifat orang Yahudi ya. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mama jazaa'u man yaqulu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Nah, balasan untuk mereka itu tidak lain tidak bukan adalah kehinaan di akhirat nanti ya. Khizyun fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia khizyun ya. Fil akhirati adzabun syadid ya. Pada akhirat nanti adalah ya azabun syadid ya. Jadi kita jangan mengatakan ini bukan termasuk rukun iman ya. Itu Al-Qur'an dan hadis ya secara implisit ya masuk ke dalam rukun iman ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ya, beriman kepada kitab ya. Jadi ketika kita mengingkari ya apa yang sudah ma'ulima minad dini bid darura ya, yang itu ilmu itu ya sudah pasti ya sudah pasti kebenarannya dari Al-Qur'an maupun dari hadis ya itu bisa mengeluarkan, ini perkataan para ulama ya man ankara ma'ulima minad dini bid darura dia bisa keluar dari kelompok orang yang beriman karena dia mengingkari apa-apa yang sudah dipastikan itu adalah informasi yang benar dari din ya, dari agama ya, dari Islam ya. Ada yang tambah lagi ya tadi? Saja ya. Itu ya, Allah alam. Sudah terjawab semua? Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hanif. Sudah terwakili. Terkenal sekali sepertinya penulis ini di kalangan anak. Oh ya Allah. Nah, apa dulu? Ada, tapi yang apa dulu aja? Yang apa tadi yang mau bertanya? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke online. Jadi ada pertanyaan Ustadz dari Fulan. Jika orang-orang sudah terlebih dulu tahu mereka masuk surga atau neraka di dalam alam barzakh, apakah berarti saat waktu hisab pun mereka sudah tahu kemana mereka akan masuk? Terus apa tujuan hisab ini, Ustadz? Terima kasih. Hisab itu untuk mendapatkan seluruh hak dia, hak yang harus bagian ya, karena di alam barzakh belum semua bagian didapatkan ya. Tapi untuk mendapatkan semua bagiannya itu ya itu harus ada hisab yang adil. Itu hanya isyarat ya, isyarat bahwasanya ya tadi juga disebutkan oleh seorang berbentuk laki-laki yang baik rupawannya absyir bima yasurruk ya. Bahwasanya dengan ini adalah tanda-tanda ya
bahwasanya kamu akan mendapatkan apa yang membuat kamu yasurruk, bahagia. Yang lain absyir bima yasu'uk ya. Ya, ini tanda-tanda kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik ya, yasu'uk ya. 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 Sekali lagi azab kubur itu bukan hanya untuk orang yang kafir ya, ya. Tapi orang yang banyak melakukan maksiat ya, banyak kemaksiatan bahkan dosa yang mungkin dianggap remeh ya, tidak beristinja ya, ya. Dan tidak beristinja itu karena kalau berarti dia ketika dia wudhu, ya, dia sholat, sholatnya batal kan, ya tidak bertahara ya, tidak istinja setelah buang air ya. Itu bahkan ada hadisnya kan ya, itu salah satu penyebab siksa kuburnya. Jadi siksa kubur itu bukan hanya untuk orang yang tidak beriman ya, tapi kalau orang yang beriman ya, orang beriman itu dipastikan ya bahwasanya ya walaupun dia nanti itu al-ilmu indallah ya, ya, keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di hari hisab nanti dia mau mengampuni semua dan langsung dimasukkan ke surga, itu keputusan Allah. Kalau dia mau dibersihkan dari neraka, itu juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang beriman tidak kekal, jika dia pun harus masuk neraka, dia tidak kekal ya. Tapi jangan sampai mengatakan saya tidak apa-apa masuk neraka dulu, nanti masuk surga ya. Ini satu hari ya, ya ataupun satu hari itu 1000 tahun ya. Berarti 1/1000 misalnya 24 jam lah. Di neraka itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa ya. Tadi saja dikubur ya, dipukul dengan satu pukulan saja udah kayak gitu. Apalagi ya, di dalam neraka itu banyak disebut ya. Ya rantainya saja 70 hasta misalnya, mata rantainya ya diikat dengan rantai tersebut ya. Ini lagi-lagi ya, ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang diikat dengan rantai yang rantainya lebih besar dari dia. Itu sangat mengerikan ya, azab-azab yang di dalam neraka ya. Terima kasih Ustaz. Berarti saat sebelum dihisab itu kan setiap muslim ada yang melakukan dosa. Tapi kita apakah sebelum hisab ini tahu udah pasti masuk neraka dulu atau langsung masuk surga Ustaz? Kan soalnya saat di alam barzah ini ditunjukkan kita bakal masuk neraka gitu, yang banyak dosanya ditunjukkan akan masuk neraka, yang beriman akan langsung masuk surga gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Jadi apakah orang yang beriman yang dia melakukan dosa tapi juga sebenarnya dia juga melakukan ada pahalanya, apakah dia tahu apakah dia masuk neraka dulu atau langsung ke surga lewat alam barzah ini Ustaz? Jadi kita kembalikan ya bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ayat mengatakan Allah mengampuni semua dosa ya. Tapi di ayat lain dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Itu kembali kepada masyiat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi satu dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, doa syirik ya. Doa syirik itu kalau tidak sempat bertobat tidak akan diampuni oleh Allah, itu sudah kepastian ya. Berarti kalau selama ada dosa itu di tanggungannya ya, orang musyrik berarti dia tidak akan masuk surga kalau orang musyrik. Karena selama itu dia tidak akan diampuni ya. Walaupun dia dimasukkan ke neraka dia karena syirik ini ya, mengeluarkan orang dari keimanan. Itu kata lain daripada kafir ya. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Adapun orang yang fasik suka berbuat maksiat ya, tapi dia tidak sampai syirik ya, itu ada harapan bahwa dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan mungkin mendapatkan keringanannya dengan syafaat umum ya. Ini ada syafaat umum untuk umat Nabi Muhammad SAW ya. Dan yang paling berhak untuk memberikan syafaat pada hari itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Kita semua berdoa supaya Nabi Muhammad yang mengikuti dia ya, yaitu orang yang taat ya, yang selalu cepat ya dalam berbuat taat, ataupun orang-orang yang ya karena kelalaiannya ya itu suka berbuat maksiat ya, itu
itu pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bukan menunjukkan bahwasanya ketika dia mendapatkan azab di kubur itu ya dia sudah pasti, misalnya ketika dia mendapatkan azab kubur dia pasti masuk neraka. Berbeda dengan orang yang di dalam kubur itu dia sudah mendapatkan kenikmatan di kubur dari kenikmatan surga, maka itu jelas ya dia akan absir bima yasurur ya dia akan mendapatkan surga yang lebih berkali-kali lagi kenikmatannya dibanding apa yang dia dapatkan di surga nanti ya. Maka itulah ada hisab lagi ya. Kenapa ada hisab ya? Untuk mendapatkan seluruh, untuk apa namanya, supaya orang itu mengetahui ya. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidak perlu ada hisab, Allah Maha tahu ya. Pun apa mau dikata ya sebagai seorang hamba ya. Tapi ini untuk memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mizan hisab itu diadakan ya. Itu untuk menunjukkan supaya juga orang kafir, orang yang tidak beriman itu melihat ya pada hari itu benar apa yang namanya selalu apa yang pernah dia dengarkan ya, apa yang diberitakan oleh Al-Qur'annya. Allah. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari ISR, tadi ISR. Terkait dengan membaca Al-Mulk sebelum tidur untuk terhindar dari azab kubur. Apakah ada hikmah di baliknya Ustaz? Ini namanya keutamaan surat itu ya. Memang bukan istihad ulama ya, ini itu ada dalilnya. Apa hikmahnya? Ya dengan membaca surat Al-Mulk ya, dalam lihat isinya ya. Isinya itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadabbur dengan baik akan menambah iman kita, akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya.